Senang sekali bisa berada di sini dengan teman-teman semua bertemu dengan teman-teman. So I'm a choreographer and artist from Europe, based in Belgium. Dia adalah koreografer dan artis seniman khususnya pada seni penampil atau penampilan. Words, semi-science, technology, and how they relate to my artistic practice. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang beberapa ide atau konsep yang menyatukan seni, sains, dan teknologi. What is it? Apa sebenarnya ini ya? Things are not as they appear to us. Hal yang sebenarnya tidak dibangun untuk kita. So that is certainly a true statement, and I think maybe one of the very few true statements we can surely make. Things are not as they appear to us. Oke, jadi ada beberapa statement dan konsep yang hari ini akan menjadi sesuatu yang bakal kita gali. So the starting point for an artist, and I think the child gave one of the most beautiful definitions of what an artist is, because the child said, an artist notices something. Dan salah satu jawaban yang menurut beliau remarkable atau membekas adalah anak-anak yang menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih pekerjaan seniman itu, dan mereka menjawab seniman itu melakukan hal yang menyenangkan atau melakukan hal yang seru. So art helps us to notice things. Seni membantu kita sebenarnya untuk notice atau memahami sesuatu. And in that sense, I think that science and art are both practices of observation. Dan ada satu hal yang sama antara sains dan art, yaitu sama-sama membutuhkan observasi. When we do art, we do science, sama-sama kita harus observe, sama-sama harus mengamati. But then I think they both do very different things with these observations. Di dalam perkembangannya, beliau beranggapan mungkin ada sedikit perbedaan antara arts and science. Like science observes and measures, and like it counts, it compares, it categorizes, and then from these measurements, science builds models. Okay. Science itu dari observasinya bakal mengukur, kemudian membandingkan, kemudian from these measurements that science makes, it builds models. dan nanti akhirnya akan menjadi sebuah model atau contoh ya. Yeah, models that are predictive and transmittable. Model atau contoh yang bisa diprediksi dan transmittable. Testable in a way, testable. Bisa dites, bisa diujikan. And predictive. Nah, bisa diketahui dengan pasti, just like math ya. Kita tahu pasti math itu 1 kali 1 pasti 1 gitu. Oke. So art also observes, but instead of measuring, it transforms. Menarik ya. Jadi seni itu juga bisa diobservasi, tapi instead of daripada kita berpikir bagaimana mengukurnya, ini transform, berubah-ubah gitu. So art transforms observation into embodiment. Seni merubah pengamatan kita menjadi bentuk yang nyata, physically, memunculkan wujudnya. Yeah, embodiment can be movement, it can be gestures, it can be colors, it can be sounds. It depends on the medium. My medium is the body and movement. Berdasarkan medianya, perwujudan ini bisa berupa pergerakan, warna, kemudian apa ya? Tadi berdasarkan beda-beda, tergantung medianya nanti gimana. But
fundamentally, art transforms observation into an experience. Tapi yang paling penting menurut aku, perubahan ini kemudian akan menghasilkan pengalaman, experience of different forms of resonance. Perbedaan dan pengalaman yang bervariasi berdasarkan pancaran yang Yeah, okay. And these forms of resonance, they can help us to expand our perspective on things and how we notice things. Nah, hal ini nanti akan membantu kita untuk melihat lebih jauh atau lebih dalam tentang suatu hal, apapun itu. And this is maybe where technology comes in. Nah, peran teknologi di sini, teman-teman. Technology, beyond being like our gadgets that we use every day, so this is not really the original meaning of technology and how we can apply it to art. Jadi teknologi yang dimaksud di sini bukan sekedar apa yang ada di genggaman kita kayak gadget atau device yang lain, tapi sebenarnya lebih dari itu dan cakupannya lebih luas lagi. Actually, technology it comes from two Greek words, techne, which means like art or skill, and logos, which means word or study. Oke. Teknologi, buat teman-teman mungkin udah pernah dengar, ini sebenarnya datang dari dua kata jadi satu. Asalnya dari bahasa Yunani tekne, means like techne is art or skill. Iya, seni atau keahlian, dan logos. Jadi artinya nanti ada kata logi, itu artinya knowledge atau pengetahuan, ilmu. Yeah, so over many centuries, this word in English, I'm not sure in Bahasa, but in English it has grown and transformed into meaning today. Actually, everything that humans have devised, tools, methodologies, systems, in order to expand how we can perceive and act in reality. Oke, jadi kemudian kosakata ini sudah berkembang dari bahasa Inggris yang kita kenal teknologi, terus masuk ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia, dan artinya sudah berubah gitu. Jadi cakupan artinya mencakup pada metodologi, kemudian tools, alat-alat yang kita butuhkan untuk mempermudah kehidupan kita sebenarnya, ya. Yes, like organized ways of doing things that extend what and how we perceive and create, how we solve problems as well. Jadi teknologi yang kita pahami pada hari ini itu adalah satu hal yang membantu kita untuk mengorganize atau menata hal-hal menjadi lebih baik, ya. Gitu. Terus bagaimana kita melakukan sesuatu dengan lebih mudah. So technologies can help us to observe and to do things. Teknologi pasti akan berguna buat kita untuk mengobservasi sesuatu dan juga melakukan sesuatu. Dance, for me, is a technology. It's a body technology. Oke, buat Arko, dance atau tarian itu adalah sebuah teknologi. Like the technology of dance is organizing gravity. Salah satu bentuk teknologi dalam seni gerak atau tari ini adalah mengelola gravitasi. It's the only art form that really works with gravity. Ini adalah salah satu bentuk kesenian yang sangat berkaitan dengan sight. Dalam hal ini tadi Arko sebut bentuknya adalah salah satunya mengelola gravitasi tadi. So the technology of dance works with gravity and it organizes weight and movement into forms that we experience as poetry. Salah satu caranya adalah mengelola misalnya gerak tubuh kita, gestur, dan even berat badan kita, and it transforms into something that we experience as poetic.
Dan itu nanti akan merubah hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang kita kenal dengan puitisasi. So dance can dramatic. Pada poin ini, dance atau tarian itu bukan sekedar seni gerak aja, tapi dia juga mengelola energi pemikiran kita, kemudian pergerakan kita untuk menjadi sesuatu yang nanti akan menjadi satu buah pikir gitu, satu ide, satu konsep. So I wanted to briefly actually give an example of a project I'm currently working on. We can't have images today, so I will try to talk about it. I hope it will make sense. No, we cannot have images. So I'm just going to talk about it. Karena sebenarnya aku mau kasih contoh, ada video atau gambar mungkin, tapi karena hari ini belum memungkinkan, mohon maaf ya teman-teman. Jadi hari ini beliau akan ngobrolin tentang hal itu aja dulu. In the attempt to exemplify what I was just trying, the point that I just tried to make. Akan coba digambarkan untuk kasih contoh lah gambaran buat teman-teman hari ini. So I'm currently working on a trilogy called Ray. Karya Arko yang terbaru ini yang lagi dikerjakan itu ada trilogi yang dikasih judul Ray. And it's basically a process where what has been observed is materializing through a collaboration of different technologies. Oke, jadi karya ini adalah satu bentuk produk yang dihasilkan dari kolaborasi antara art dan teknologi tadi. Now, different technologies. One of them is dance, music, garment sculptures like sculptures, and light. Oke, teknologi yang dimaksud di sini itu antara lain adalah sculpture atau patung, ada light, cahaya, light, dance, music, seni and tarinya, sculpture. seni tarinya sendiri dan juga musik. These are the different technologies we use in order to produce this work. Itu tadi hal-hal yang disebut aku, ada seni geraknya, dance-nya, kemudian musik, kemudian ada cahaya, ada beberapa hal lain pendukung itu yang dipakai dan disebut sebagai teknologi untuk memproduksi atau memproses sebuah karya. This is a solo work and the dancer is revolving, spinning. Jadi ini adalah karya solo atau individual ya, dan bentuk seni pergerakannya itu adalah spinning. Spinning itu berputar-putar gitu. So revolving is a central metaphor we are working with. Okay. Revolving atau bentuk perputaran itu ya itu adalah seni yang mencoba untuk dimunculkan gitu. Ada pesan, there's a message here. Yes, there's an observation. Ada observasi juga di situ. I try never to make a message. Okay. I try to translate observation into experience. Okay. Sebenarnya bukan ingin memunculkan message, tapi mentransform observation, pengamatan ke dalam menjadi suatu pengalaman. There's always meaning. Selalu ada maknanya. But the medium, the language, already is the message. Tapi media, bahasanya itu sebenarnya udah jadi pesannya. So the revolving is in a way a symbol of unity and transformation. Okay. Jadi bentuk perputaran itu adalah simbol dari penyatuan dan perubahan, transformasi juga. Turning again and again around the center. Berputar terus di satu titik yang sama atau di satu center. But fundamentally, these are things that we can observe. We just have to notice them. Okay. Jadi pada dasarnya ini adalah sesuatu yang kita bisa observe dan sebenarnya bisa kita notice, kita pahami.
another core theme is the tension between the square and the circle. Square and circle. The square and the circle. Theme. Theme. Oh, oke. Ada beberapa tema yang lain dan salah satunya adalah adanya hubungan antara square and circle. Jadi satu persatu bentuk persegi dan circle, lingkaran. So the square and the circle, I see them as like twin symbols for any binary opposition. Oke. Square itu sendiri itu adalah simbol penting dari oposisi binary. Jadi Like twin symbols for any polar square tadi gitu. Yeah, so mathematically, actually, it's a historical problem how to square the circle, how to measure the surface so that the square and the circle can have the same surface. And it has been proved impossible. Oke, nah ini letak sainsnya di sini. Jadi selama beberapa waktu atau beberapa lama ini menjadi satu problem untuk menyatukan si circle dan square itu yang terbukti nggak akan bisa. Jadi memang ada miss di situ, ada kegagalan di situ. So the question that the performance asks is how can we experience the merging of things, such as the square and the circle? Yang sering ditanyakan adalah gimana sih kita bisa menyatukan dua lawan ini. Gitu. Seperti kita mencoba menyatukan si square tadi, dan konsepnya itu dari beda menjadi satu. So through the action of revolving, we are questioning the idea of the impossible. Nah, dari gerakan spinning tadi, kita mencoba untuk mengeksplor konsep tentang ketidakmungkinan, the impossible. The impossible, that is the merging of opposites. Okay. That two things can become one. Ya, yang bisa muncul dari konsep awal tadi, dua hal menjadi satu. Nah, itu kemudian diterjemahkan ke dalam gerakan yang spinning tadi, all the time. So far this trilogy has two parts. The first one called Revolution School 3.9, the second one called Rebis 7. Oke, jadi karyanya itu sudah ada dua. Yang pertama disebut The Revolution 3.9. 3.9, okay, and the second Rebis 7. Rebis 7. That's the name of the work. Itu nama karyanya. These names are very important, but actually I will not talk too much about it now because we really need to look at the work with it. So since we cannot do this, I'm happy to talk about this later if you have questions, but I will move on. Okay. Sebenarnya nama ini juga penting karena berkaitan sama karyanya. Nah, kebetulan karena hari ini tuh belum bisa menayangkan karyanya. Jadi nanti kita bisa bahas lagi kalau teman-teman mau ada yang ditanyain lagi tentang hal tersebut. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke bagian yang lain. Yeah, to just share with you what underlies, what is the methodology, the technology of creating work, such as this one that I just interviewed. Oke. Kita akan lebih banyak ngobrolin tentang metodologi dan teknologi yang terlibat di dalam produksi karya tersebut. So the merging of opposites is a very important creation principle. Penyatuan dua hal yang berbeda atau dua lawan itu adalah satu hal yang penting dalam konsep ini. So basically what I'm doing as a choreographer is to design processes of relating between apparent opposition, such as past and slow, point and line, etc. Nah, ini adalah menjadi satu poin yang mendorong Arko untuk menciptakan karya sebagai koreografer. Gitu. Tadi yang Arko bilang ada
jauh dekat, cepat lambat gitu. Jadi dua hal yang berlawanan kemudian jadi satu. Nah, itu dia yang ditumpahkan ke dalam karya. So I'm calling this process abstract dramaturgy. Proses ini disebut dramaturgi abstrak. Abstracting in this sense is a verb and it means take away. A verb. Mengabstrak, ya, oke. Mengabstrak berarti satu kata kerja, ya, oke. So taking away narratives and focusing on relational processes. Menyingkirkan dulu naratif dan fokus kepada proses. And the relational processes is between the performer and constricting structures around the performer. Nah, proses ini berkaitan dengan penampil dan hal-hal yang ada di sekitar penampil, unsur-unsur lainnya. Structures that are expressed through time, such as music, through space, such as a square that limits the space, and drive and energy of the performer. Musiknya, space-nya, kemudian termasuk sampai ke energi dari performers. And breathing is a very crucial aspect of the working technology. Nafas itu adalah satu aspek penting ya dalam hal yang kita sebut teknologi ini. Breathe really animates the process and also builds the bridge between the different poles. Nah, nafas itu menggerakkan prosesnya dan menjembatani. Is bridging between the different poles. Dan menjembatani dua pol kutub yang berbeda. So that these time, space, and energy become like actors writing the storyline. Jadi hal ini kemudian bisa kita terjemahkan seperti actors atau penampilnya yang menulis lajur cerita, storyline. And this storyline intentionally minimizes narrative. Storyline-nya meminimalisir narasi. Mbak Arko menyebut istilah dalam hal, kalau kita ngobrolin tarian, hal ini seperti portal atau Exit, somewhere where you can exit. Tempat di mana kita bisa kabur atau keluar gitu loh. Jadi ada portal. Yeah, exit like misperception, disbelief, habitual patterns. Keluar dari kesibukan yang rutin, kemudian ketidakpercayaan atau sesuatu yang yang berlawanan ya dengan negatif positif itu. Terus diwujudkan, difisikan. The quality of observation is really the condition of making work. Kualitas observasinya itu nanti akan menentukan karyanya. We expand the quality of observing, we might encounter non-human scales or logics. Ketika kita memperluas observasi kita, mungkin kita akan menemukan hal-hal yang sifatnya non-human, yang nggak berwujud, nggak manusia, bisa banyak hal, tapi bisa ketemu hal-hal kayak gitu. Or through art, through heightened observation, we may just be able to perceive the suchness of a thing. The suchness. Yeah. The thing as it is. Oke, jadi dari hal ini kita bisa melihat sesuatu sebagaimana mestinya, as it is. Yeah. Without meaning. You know? Tanpa makna.
suchness of a body, the suchness of a movement, the stone, hal-hal yang of water or light. hal-hal yang kita lihat seperti misalnya batu, air, cahaya, badan, tubuh kita sebagaimana mestinya. Okay, just to close. So, art and science both use technology. Oke, untuk menutup, art and science, seni dan sains itu membutuhkan teknologi To expand our capacities of observing, transforming, and relating to reality. untuk memperluas kemampuan kita, transforming, mengubah, Relating to reality. menghubungkan dengan kenyataan. And dance is such a technology. Dan seni tari itu sendiri adalah sebuah teknologi. Thank you very much. Terima kasih.